Sudah bergabung bersama kami pemirsa untuk Anda yang akan bersiap-siap untuk arus balik dan juga bagaimana supaya tubuh kita tidak terlalu banyak makan di libur lebaran ini. Sudah bersama kami ada dokter dan ahli gizi masyarakat Dr. Tan Shot Yen. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Anggi. Apa kabar? Baik, Dok. Sehat, Dok? Alhamdulillah, minal aidin wal faizin. Ya, selamat lebaran juga. Dok, jadi ini kan kita masih libur lebaran ya, Dok ya. Makanannya ibaratnya balas dendam nih. Habis Ramadan, makanan diatur. Kemudian lebaran ada opor, ada cemilan, segala macam gitu. Kapan saatnya kita sudah sadar, ayo stop gitu, Dok? Ya, yang menjadi problem dengan tahun 2025 kita ini adalah ketika kalian bukber, itu juga sebetulnya udah nyolong start ya. Jadi istilah yang disebut dengan makan kalap itu bukan cuma sekedar satu Syawal, satu sampai dengan hari ini, tetapi sejak bukber itu sudah berjilid-jilid ya. Nah, sekarang yang lebih penting adalah kita kembali lagi ke fitri, kembali ke fitrah. Jadi alangkah baiknya kalau pola makannya boleh diatur, selalu ada sayur dan buah. Dan terutama buat yang mudik nih, yang kita mesti hati-hati adalah masalah kebersihan makanan, terutama kalau kalian bawa anak kecil. Jangan sampai nanti begitu pulang sampai ke tempat tujuan, balik ke rumah, anaknya sakit, ada yang demam, ada yang diare, dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang paling penting yang harus kita perhatikan. Apalagi kalau makanan itu bekas makanan lebaran, lalu diangetin berulang. Silakan kembali pada Anda, Anggi. Oke, jadi kalau makanan diangetin berulang ini agak berbahaya, Dok? Atau seperti apa? Betul, terutama yang mengandung santan ya. Nomor satu, problemnya adalah santannya malah menjadi lemak jenuh. Aturan sih kemarin kalau misalnya makanannya mengandung santan itu udah aja dibagi ke tetangga, ke saudara, ke teman-teman yang berkunjung ketika halal bihalal. Jadi sebetulnya makanan yang bersantan itu tidak boleh diangetin berulang. Itu karena efek jangka panjangnya. Efek jangka dekatnya kerap kali kadang-kadang makanan bersantan itu mudah basi. Nah, kadang-kadang makanan yang sudah basi, udah terlanjur dimasukin ke kulkas, walaupun masuk ke dalam kulkas, ketika diangetin, itu tetap masih ada masalah gitu loh. Jadi alangkah baiknya kalau makanan yang bersantan, kalau Anda perhatikan, apalagi kalau rasanya sudah mulai berubah, agak asam, agak beda dengan hari pertama, daripada bermasalah, Anda sayang perut lebih baik daripada sayang makanan, buang aja. Kembali pada Anda. Baik, Dok, sebenarnya kalau rata-rata di harian begitu, berapa sih kadar yang diperbolehkan kita untuk makan santan dan juga gula, Dok? Nah, yang menjadi problem adalah bukan berapa banyak. Emang kita bisa ngitung, kan kita bukan ahli gizi ya. Teman-teman ini semua kebanyakan bukan ahli gizi. Jadi alangkah baiknya apabila makanan kita bisa diatur. Artinya nggak masalah kita makanan bersantan, makanan enak, tetapi selalu ada komposisi yang benar. Jadi selain lauknya bersantan, usahakan kalau sayurnya juga bukan yang disantenin ya, seperti sayur gulai pakis misalnya. Tapi misalnya Anda bisa menggunakan terancam, ada gado-gado, atau Anda bisa menggunakan lalapan, lalu kemudian selalu dibarengi dengan adanya buah. Itu disebut dengan komposisi gizi seimbang. Ya, nah yang lebih penting lagi adalah sekarang nih menuju pulang balik nih arus mudik. Perhatikan deh supaya nggak ngantuk, biasanya orang hajar dengan apa, Anggi? Orang biasanya menghajar dengan minum kopi. Anda sadar nggak? Minum kopi berlebihan ketika yang disebut dengan kafein terlalu banyak di dalam tubuh, itu juga dampaknya tidak baik sama sekali. Kembali pada Anda, Anggi. Oke, baik, kopi ya, hati-hati. Dok, tapi kan ada anggapan begini, Dok. Saya makan banyak nih, tapi kan juga sebanding dengan energi saya berkunjung silaturahmi ke rumah saudara, jalan-jalan. Jadi antara yang masuk sama keluar sama. Ini benar atau tidak nih, Dok, jadinya, Dok? Nah, itu kalau yang ngomong bangkir, ya namanya saldo. Kalori in dan kalori out. Oh, badan tubuh manusia itu tidak bisa disetarakan dengan cara Anda mengatur uang ya. Sebab problemnya bukan cuma sekedar kalori yang masuk, tetapi begitu makanan mulai masuk, ada serentetan hormon yang sudah bekerja. Yang walaupun Anda mau balas dendam dengan cara treadmill 2 jam, Anda mau berenang seharian, Anda mau silaturahmi jalan-jalan keluyuran dengan jalan kaki, it doesn't help ya. Jadi artinya tolong diingat bahwa badan manusia itu dibuat oleh Tuhan dengan begitu unik. Sebab begitu makanan yang manis masuk, insulin Anda mulai meledak. Begitu insulin sudah meledak, lalu kemudian ada rentetan hormon yang lain. Kelompok hormon eikosanoid yang membuat pembuluh darahnya sempit, darahnya kental, dan sebagainya. Itu sebabnya kerap kali pada orang-orang yang punya penyakit kronis, ketika hari raya kayak begini, amit-amit ya, semoga nggak terjadi ya, itu biasanya lalu kemudian timbul penyakit yang mulai meledak ya. Entah itu serangan jantungnya kumat, entah itu gula darahnya melonjak tidak beraturan, atau bahkan kita yang kelihatannya baik-baik saja.
Ya, begitu Anda makan kenyang kebanyakan pun tidur lalu kemudian terganggu dan bahkan muncul nanti yang namanya GERD bisa saja terjadi. Kembali pada Anda. Oke, baik. Dok, ini mau masuk ke arus balik lagi. Tadi dokter sudah mengingatkan jangan terlalu banyak kopi. Nah, kondisinya kan sekarang ini kita sudah capek lebaran, berkunjung, bertemu keluarga, jalan-jalan, dan akan kembali ke Jakarta lagi. Begitu. Bagaimana dok caranya supaya badannya tetap pulih dan nanti bisa beraktivitas kembali lagi seperti sedia kala? Yang nomor satu, begitu Anda ingin memulai perjalanan, pastikan yang nyetir itu fit. Ya, kerap Oke. kali saya sering kali ngalamin kayak gini nih, habis halal bil halal, hari-hari terakhir juga ada kerabat yang lupa dikunjungi, lalu kemudian dikunjungi, lalu kemudian dalam keadaan tidak fit. Artinya banyak orang berpikir kalau kita jalannya malam kan lebih enak ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu macet. Nggak taunya salah. Justru ketika jalan sore menjelang maghrib, itu kemudian Anda sudah mulai merasa badannya udah nggak enak, udah nggak fit, dan ngantuk mulai menjelang. Nah, ini yang bahaya. Jadi kalau Anda ingin merencanakan perjalanan mudik, pastikan bahwa yang nyetir itu fit. Dan biasakan setiap 3 atau 4 jam Anda berhenti. Nah, barangkali buat yang muslim ketika Anda melakukan sholat, itu sholat 5 waktu, ini kabar baiknya. Karena setiap kali Anda sholat 5 waktu, Anda berwudu. Nah, lalu kemudian Anda istirahat sedikit, kira-kira ya, habis sholat barangkali istirahat ngelempengin kaki. Kalau perlu tidur sejenak, take a short nap, siesta, kira-kira 15-20 menit, tentu akan jauh lebih aman untuk perjalanan selanjutnya. Kembali pada Oke. Anda. Baik, cara yang simpel sebenarnya ya dok ya, tapi bisa membantu untuk bugar kembali. Baik, Dokter Tan terima kasih dok atas informasinya di Metro Dengan senang Siang. hati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.